Baik, selamat malam, salam. Malam hari ini kita akan sedang berbicara seperti yang kemarin saya sedang berbicara tentang step out, take, possess your blessing, melangkah dan ambillah berkatmu. Pada malam hari ini kita masih lanjutkan, kita sedang berbicara tentang tema ini. Baca bersama-sama. Ya. Receive your full inheritance from the Father. Tahukah Anda bahwa Bapa kita punya persiapan lebih banyak dan lebih jauh dari yang bisa kita terima? Amen. Itu harus kita yakin. Segala kebutuhan kita untuk setiap aspek kehidupan kita telah dibayar oleh all of our needs in every aspect of our life has been bought by Jesus Christ for us. Haleluya. Katakan, semuanya sudah dibayar. Come on. Kebutuhan apa saja saudara boleh sebut? Kebutuhan sehari-hari Tuhan sudah bayar. Amin. Kebutuhan anak-anak Tuhan sudah bayar. Yang mau bangun rumah Tuhan sudah siapkan tanah dan bangunan. Yang mau bekerja Tuhan sudah siapkan semuanya. Katakan, semuanya has been bought, sudah dibeli dan sudah dibayar oleh Yesus Kristus. Hari ini kita dapat dengan bebas menerima semua berkat yang Bapa Surgawi miliki untuk kita. Meskipun Tuhan kita kaya, Ia menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya kita boleh menjadi kaya. Amen. Kita baca 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Mulai, come on. Dengan suara yang keluar. Amen. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Ganti orang di kanan atau kiri punya nama. 2, 3 mulai. Karena VLC telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena VLC menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya VLC menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amen. Kuasa salib bahkan mencakup penanganan penolakan atau hinaan. The power of the cross even extends to deal with rejections and trials. Ketika kita ditolak, kita dihina, ingatlah bahwa Yesus menanggung semua celahan itu di kayu salib untuk kita. Seperti Roma 15 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, celakalah atau celaka orang-orang yang mencela engkau telah menimpa aku. Haleluya. Semua yang terpuruk telah ditanggungkan oleh Yesus. The bad and the worst things of us has been borne by Jesus Christ on His body on the cross. Amen. Karena pekerjaan Tuhan yang telah selesai, Allah juga senantiasa menjadikan hikmat ilahi bagi kita. Because we have been receiving the finished work of Jesus Christ on the cross for us. And that kind of thing, the Lord has given us the wisdom. Coba katakan hikmat. Wisdom always given to us, divine wisdom, hikmat ilahi diberikan kepada kita agar kita dapat menggunakan semua yang Dia berikan kepada kita dengan cara yang sesuai dengan kehendak. Hikmat Bapa Surgawi kita berbeda dari sekedar kecerdasan. Menjadi pintar atau cerdas tidak akan memberikan kehidupan yang berlimpah yang Yesus berikan kepada kita melalui kematiannya itu. Memiliki hikmat ilahi Bapa kita lah yang akan menuntun kita kepada keberhasilan ini. Jadi kita bukan sekedar punya hikmat, tetapi kita punya hikmat ilahi. Haleluya. Divine wisdom that allowing us to experience the abundant life that in Christ. Kita lihat ada contoh story Yusuf, meskipun seorang budak, digambarkan dalam Alkitab sebagai orang yang makmur karena Tuhan menyertai dia. Kejadian pasalnya yang ke-39 itu about Joseph in Genesis chapter 39 verse 2 and 3.
ini apa yang dialami oleh Yusuf sangat jelas di situ, bahwa Potifar tuannya itu melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2 dan 3 berkata, Potifar, bosnya Yusuf, melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf dalam segala sesuatu. Apa yang disentuhnya menjadi makmur, saudara. Apa yang disentuhnya berhasil. Apa yang disentuhnya menjadi berkat. Nah, Yusuf unggul dalam setiap tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepadanya, dan karena itu ia dipercaya untuk menerima dari Tuhan. Bahkan dia dipromosi mendapatkan jabatan yang lebih tinggi, orang nomor 2 setelah Firaun, bukan? Nah, kita lihat perjalanan Yusuf dari perbudakan ke posisi kepemimpinan yang hebat, menunjukkan kepada kita bagaimana hikmat ilahi, katakan hikmat ilahi, yang Tuhan ingin kita terima darinya, dapat mendatangkan keberhasilan dan promosi yang melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Haleluya. Jadi pintar tidak salah, kemampuan berpikir cerdas itu tidak salah, tapi yang bisa membuat kita bisa lebih daripada itu ya hikmat ilahi. Amen. Divine wisdom to prosper Joseph in every aspect. Whatever he does is prosper. Apa saja yang dia lakukan itu berhasil. Tuhan menyediakan hikmat untuk setiap bidang kehidupan kita, bukan hanya untuk di tempat kerja kita. Ia memperlengkapi orang tua dengan hikmat yang dibutuhkan untuk mengasuh dan mendidik putra-putri mereka. Orang tua, katakan amen. Orang tua, Tuhan memberikan kepada kamu hikmat untuk mendidik putra-putrimu agar mereka juga bisa. Apa artinya saya mengerjakan pekerjaan di kantor berhasil kalau anak-anak saya tidak berhasil? What is the meaning? If I'm success in my career but I miss my children at home, nothing at all. Jadi tidak ada artinya apa-apa. Saat anak-anak kita bertumbuh dan menghadapi berbagai perubahan, roh Tuhan ada dalam diri kita. Haleluya. Untuk kita bisa menghandle mereka. Amen. Saya melihat bahwa pertumbuhan anak-anak kita sekarang, saya amati cucu-cucu saya sekarang, mereka punya, tadi siang Resi diskusi dengan Kirna kelas berapa Pak? Kelas 6. Resi kasih di grup. Pak, aku nggak ngerti nih, Kirna bilang apa nih, bahasanya sangat sudah nggak dapat mengerti. Orang-orang tua, saya percaya, mungkin kita berlihat bahwa tantangan begitu besar, tapi kita percaya kalau Tuhan memberikan kita anak-anak, Tuhan berikan kita kesanggupan untuk mendidik mereka. Amen. Saya selalu pegang Mazmur 144 ayat 12 untuk pria atau anak laki-laki kita, dan ayat yang bagian 12b untuk anak-anak perempuan kita. Haleluya. Laki-laki akan kuat seperti tanaman yang pada masa mudanya. Amen. Anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang yang dipahat indah, bukan untuk rumah sangat sederhana, tapi tiang-tiang yang diukir untuk istana. Amen. Nah, orang tua dengar ini baik-baik. Untuk kita, roh itu diberikan kepada kita agar orang tua kita dapat mengajar, membimbing anak-anak kita tentang cara membantu mereka berkembang menjadi pria dan wanita yang mengenal Tuhan dan merasa aman di dalam Dia. Ini yang sangat penting, saudara yang kasih. Bagaimana kita diberikan kekuatan, kemampuan, hikmat untuk bisa mendidik anak-anak kita dan mereka bisa merasa aman di dalam Tuhan. Amen. Nah, orang tua ada di sini malam hari ini. Saya mau berdoa untuk para orang tua. Parents, you stand up please. Orang tua yang merasa orang tua yang sedang mendidik anaknya dari 0 hari sampai yang merasa anak, saudara ingat ya. Oke, bangkit berdiri. You stand up. Oke. Saya mau berdoa untuk saudara. Buka tangan saudara seperti ini. Ikut doa saya. Katakan, saya menerima hikmat ilahi untuk mendidik anak-anak saya. Sebutkan nama mereka. Come on, 1, 2, 3, go. Dengan hikmat ilahi, saya akan mendidik mereka dapat mengatasi media sosial, lingkungan mereka, pergaulan mereka,
dengan kuasa Roh Allah yang memberikan hikmat pada Yusuf untuk berhasil. Saya menerima dalam Yesus hikmat ilahi untuk membuat anak-anak saya sukses dan berhasil. Dalam nama Yesus, tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Come on. Okay, you may be seated. Saudara boleh duduk. Karunia lain yang senantiasa diberikan Tuhan kepada kita adalah apa, saudara kekasih? The next gift that the Lord given to us. What is that? Apa, saudara? The gift of generosity, of the gift of favor. Karunia kemurahan. Tadi kita sudah awali dengan karunia untuk kita bisa mengatasi persoalan di rumah, di kantor, mendidik anak. Nah sekarang karunia kemurahan. Katakan karunia kemurahan. The gift of favor, the gift of generosity. Meskipun saudaraku prestasi kita dapat berperan, kemurahan hati nyalah yang menyegel keberhasilan. Amen. Prestasi oke, kepintaran kita oke, tapi ingat saudara, sebagai orang percaya, kemurahan itulah yang menjadi materai. Amen. Saudara percaya itu? Amen. Walaupun kita cermat, cakap, pintar, brilian, tapi sebagai orang percaya, ada satu yang lebih di atas kemampuan rata-rata knowledge kita, yaitu kemurahan. Amen. The gift of favor. Ya. While our accomplishments may play a role, it is a generosity that seals the success. Ketika Tuhan memberkati kita dengan kemurahan hati, itu melampaui usaha dan prestasi manusia. Kemurahan Allah diberikan bukan untuk rata-rata, tapi diberikan untuk di atas rata-rata. Kita tidak perlu mencari persetujuan orang lain karena kemurahan hatinya membuka jalan bagi kita. When the favor of God in your life, upon your life, it may open doors. We don't need people to open for us. The favor will open it. Kemurahan akan membukanya. Katakan, kemurahan buka jalan bagi saya. Ini yang luar biasa. Saudara, saya mau supaya saudara tahu ini, bahwa itu adalah pemberian untuk saya dan saudara terima di tahun 2025 dan seterusnya. Baik, kita mendapatkan yang the best, yang terbaik dari Tuhan. Amen. Kemurahan hati ilahi ini seperti perisai yang mengelilingi kita, membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun dan memberi kita kesempatan yang mungkin tampak mustahil menurut standar manusia, tapi tidak mustahil kalau kemurahan Tuhan ada di atas saudara. Tahu-tahu saudara promosi jadi kepala sekolah, saudara enggak sih? Dipromosi jadi ketua ini, ketua itu, dipromosi jadi CEO, dipromosi jadi ini. Haleluya, yang terbaik untuk saya dan saudara. Saudara bertanya, kenapa Tuhan kasih itu? Supaya dalam hidupmu yang satu kali ini, hanya yang terbaik yang saudara tinggalkan dan lakukan. Kuasa kemurahan ilahi dapat dilihat dalam kehidupan Esther. The power of his divine favor can be seen in the life of Esther. Ketika raja sedang mencari ratu yang baru, semua wanita cantik dibawa ke istana. Esther tidak mengandalkan usahanya sendiri atau kecantikan fisiknya, tetapi percaya pada kemurahan hati Tuhan yang tidak layak diterima. Kemurahan artinya apa yang kita tidak layak terima, kita terima. Haleluya. Memang Esther mungkin lulur, saudara, lulur pakai asam, pakai cuka, pakai apa lagi, pakai garam mungkin. Saya kurang tahu, pokoknya dia lulur, saudara sih. Mungkin, tapi lebih daripada itu, saudara, ada lulur yang namanya kemurahan hati. Engkau dilulur, haleluya. Engkau diurapi dengan kemurahan. Katakan, saya diurapi dengan kemurahan. Come on, haleluya. Sehingga ketika engkau deal dengan penguasa, dengan otoritas, selalu ada kemurahan-kemurahan. Haleluya. Ini yang Tuhan mau untuk kita. Meskipun dia menjadi yatim piatu dan orang asing, Esther mendapat kemurahan hati di mata raja dan dipilih menjadi ratu. Ini berkat abadi dari Tuhan. Amin. Berkat apa, saudara? Berkat abadi dari Tuhan.
Kita tidak bisa menunggu sampai kita melihatnya, tapi kita mempercayainya. Tidak melihat, come on, tidak melihat, not see but believe. The divine favor, divine favor is available for us, tersedia. Kita sangat bergantung pada apa yang dapat kita lihat, sehingga kita sering menganggap remeh berkat yang tidak kita lihat. Divine favor of God itu. Nah, saudaraku yang jangan pernah, kemurahan Tuhan itu tidak lihat tapi ada. The favor of God we cannot see but is there available for us. Katakan, tidak melihat tapi tersedia. Tersedianya itu unlimited. Haleluya. Saudara mesti tahu itu, kemurahan tersedia bagiku tanpa batas. Ulangi itu, come on. Yes, amen. Ketika saudara alami kesulitan atau saudara sedang menghadapi kesulitan, selalu berkata, kemurahan tersedia bagi saya tanpa batas. Amen. Saudara lagi cari tiket susah, saudara kemurahan Tuhan tersedia tanpa batas. Saudara lagi cari lamar kerja, kemurahan Tuhan tersedia tanpa batas. Saudara lagi bikin apa? Bilang kemurahan, karena kemurahan itu membuat kamu di atas rata-rata. Haleluya. We depend on so much on what we can see that we often take for granted the blessing we cannot see, which is divine favor. Hal-hal yang tidak terlihat seperti apa? Kedamaian Tuhan, kebaikan dan hikmat-Nya dan para malaikat di sekitar kita, semuanya itu nyata dan itu semuanya akan ada selamanya. Tidak terlihat tapi ada. Saudara jangan sampai lupa, ada malaikat yang menyertai kita, amen. Ada kemurahan yang menyertai kita, itu ada. Itu semua tidak terlihat tapi ada. Saudara mesti punya kebiasaan itu. Ya. Saya sering pakai contoh begini. Kalau saudara motor tanpa SIM, tanpa helm, walaupun tidak ada polisi, saudara berasa ada polisi nggak kira-kira? Hah? Ada atau tidak? Saudara naik motor tidak ada SIM, tidak ada helm. Waktu saudara jalan, saudara rasa-rasa ada polisi? Ada polisi tidak ada. Tapi saudara punya perasaan. Nah sama. Dengar baik-baik saudara. Waktu kamu berurusan dalam hidup ini, kalau ada kesukaran, kesulitan, rasa-rasalah bahwa ada pertolongan yang bisa menolong engkau. Supaya jangan stres. Kemurahan diberikan kepada kita supaya kita bisa menang atas stres dalam hidup ini. Favor given to us so that we can control the stress upon our life. We can take role. We can conquer the stress of ruling in our life. Our God always protects, provides for us. Not doubt at all. Jangan ragu penyediaan Tuhan. Amen. Tuhan kita selalu melindungi kita. Katakan amin. Dia memberi kepada kita. Dia menyediakan kepada kita. Jangan ragu sedikit pun. Jangan ragu, bilang di kanan atau kiri, jangan ragu sedikit pun. Don't doubt at all. Haleluya. Jangan ragu sedikit pun. Amin. Saudara mesti yakin ini, sehingga kita taklukan 2025 tanpa keraguan. Amin. Bapa surgawi kita melakukan lebih dari yang kita sadari. Dan kita seringkali gagal memujinya atas hal-hal yang tidak terlihat. Kadang-kadang kita melihat kita gagal. We fail to praise Him about the things that unseen. We just focus things that we can see. But sometimes we forget things unseen. It's great things He's done for us. Kadang-kadang Ia menenangkan badai. Dan waktu lain Ia membiarkan badai terjadi, tetapi membawa kita dengan selamat ke seberang, sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Haleluya. Kadang-kadang jalannya mulus, kadang-kadangnya tidak mulus. Mulus atau tidak mulus, yang penting Tuhan menyertai. Katakan demikian, saudara. Amin. Mulus atau tidak mulus, yang penting Tuhan menyertai. Amin. Nah, saudara, ini yang sangat penting. Kita punya kesadaran. We have, we always consider,
we oriented to the favor that always available for us. Kita punya kesadaran bahwa kemurahan penyediaan Tuhan selalu tersedia untuk kita. Acts chapter 27 di dalam Kisah Rasul pasal 27, 27 and 34. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Seberapa hari ini saudara? 14 hari ya. Tetapi kira-kira tengah malam, anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Ayat 34, 34. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut di kepalanya. Haleluya. Paulus mengutip apa yang Yesus bilang, bahwa rambut di kepalamu dihitung. Amen. Sehingga Paulus, saudara, mereka sudah terapung 14 hari siang dan malam. Mereka akan kandas. Tapi Paulus bilang, tenang aja, makan dulu. 14 hari tidak makan, mereka berpuasa. Lalu Paulus bilang makan. Setelah makan, Paulus bilang, lihat, tidak ada satupun dari rambutmu akan gugur. Dan ternyata betul, saudara kekasih, penyertaan Tuhan luar biasa. Tadi saya sudah bilang, mulus atau tidak mulus, yang penting Tuhan menyertai. Rough or smooth in the life is not concerned. We concern that God is with us. Hallelujah. Kita harus ketahui bahwa Bapa telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Amen. We must know that Father has given us everything that necessary for a godly life. 2 Petrus 3 ayat 1 ayat 3, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita berapa hal? Segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kita perlu secara aktif menerima dengan iman semua yang telah disediakan dan tidak bersikap pasif. Coba buka tangan, katakan, saya menerima semua yang terbaik yang Tuhan sediakan. Come on. Ya. Untuk hidup saleh. Amen. Tuhan sudah berikan. The Lord has given us. Tuhan sudah berikan kepada kita. Bapa surgawi kita terus menerus memberi. Apakah kita terus mengambil? Our Father always given all the time. Are we take all the time? Katakan, saya mengambil anugerah setiap saat. Saudara terbiasa. Mulai tahun ini, hari ini pulang dari rumah, saudara bikin apa saja. Saudara bawa top, saudara bilang, saya ambil anugerah dalam menyertai. Waktu saudara urus apa saja, saudara mulai. Kenapa? Karena ini adalah pemberian yang membuat kita di atas rata-rata. Nanti pada kurun waktu tertentu, waktu dievaluasi, mungkin saudara dalam pangkat yang sama, usaha yang sama, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Kemurahan membuat kita di atas. Haleluya. Mungkin pelajaran saudara sekolah enggak cukup. Saya waktu sekolah, pelajaran saya selalu, saya kalau dapat 4 itu mujizat, saudara kekasih ya. 0 itu tiap hari, saudara kekasih. Ya. Tapi saudara lihat, Ibu Messi sering kerja ke saya itu PR apa, tata buku itu undangan, saudara kekasih. Kerja benar, waktu Pak tanya saya jawab salah karena orang lain yang kerja, saudara kekasih. Tapi saudara lihat, dengan kemurahan saya terus lewat, naik di atas. Kenapa saudara? Karena saya percaya kemurahan di atas matematika, saudara kekasih. Amen. Bilang kiri kanan, terbiasa pakai kemurahan Allah. Nah, katakan begini, kemurahan adalah perisai dalam hidup saya. Come on. The favor of God in the shield of our life. Is the shield for our life. Ya. Sekali lagi, Bapa kita terus menerus memberi. Apakah saudara terima? Katakan amen. Belajar dari suku Israel, Aser, bagaimana agar tidak kehilangan berkat Tuhan. Learn from the Assyrian tribe how not to lose God's blessing.
Yosua 1 ayat 2 dan 3. Baca, kita ikuti, saya baca. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Janji yang penuh kuasa ini bukan hanya untuk Yosua saja, tapi untuk setiap anak Tuhan. Ada sikap iman yang dibutuhkan untuk memiliki tanah itu. There is an attitude of faith required to own that land, that promise. Ada sikap hati. Suku Aser menjadi pengingat bagi kita saat ini. The tribe of Aser is a reminder for us today. Meskipun Tuhan telah berjanji, Aser adalah salah satu 7 suku yang gagal memiliki tanah yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Yosua 18 ayat 1 sampai 3. Maka berkumpullah segala umat Israel di Silo, lalu mereka menempatkan kemah pertemuan di sana, karena negeri itu telah takluk kepada mereka. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka mereka. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel yang tidak dapat ini, yang belum dapat ini, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah kuberikan kepadamu oleh Allah nenek moyangmu? Yosua menantang mereka, berapa lama lagi kamu akan mengabaikan untuk pergi untuk mengambil negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Mereka bersikap lamban. Mereka tidak mengambil alih apa yang Tuhan janjikan. Dia act too slow. They don't want to respond to the promise, to take the heritage, to take the promised land. Ya. Saudara lihat, mereka lamban. Mereka tidak mengambil. Ini sebenarnya bicara juga kepada banyak orang Kristen yang mereka tidak bersemangat, mereka tidak antusias untuk mengambil. Dan saya percaya kita awal tahun sudah menunjukkan antusias kita, amen, untuk mengambil. Kita pengambil yang luar biasa, haleluya. Saat ini sebagian besar wilayah yang diberikan kepada Bani Aser itu terletak di perbatasan Libanon, termasuk 2 kota utama, yaitu Tirus dan Sidon. Nanti sebentar kita akan sampai ke sana. Pelajaran pertama yang dapat dipetik di sini adalah bahwa jika kita tidak melangkah maju untuk memiliki apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, maka berkat itu, if we don't take steps to get the blessing store for us, somebody will take it. Hakim-Hakim Judge 4, 9 and 21. Hakim-Hakim 4, 9, 21. Nanti saudara akan cerita ini. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Ayat 21. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu, mendekatinya diam-diam, lalu diletakkannya patok itu masuk, dilantakkannya patok itu lalu masuk ke dalam pelipitnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Pelajaran ini saudara yang kasih, kita lihat dalam Hakim-Hakim 4 ini, bahwa orang-orang Kanaan di bawah pimpinan Raja Yabin, jenderalnya itu, lalu Sisera kembali meneror Israel. Di bawah penghakiman atau hakim Deborah, ada yang bernama Barak, itu seorang prajurit dari suku Naftali,
ditugaskan untuk memimpin orang Israel melawan orang Kanaan. Akan tetapi Barak bersikeras agar Deborah ikut bersamanya untuk menunjukkan kurang kepercayaannya kepada kemampuan Tuhan untuk memberinya kemenangan. Dia bilang, Deborah, kamu mesti pergi sama aku. Deborah, kamu, enggak. Sama akhirnya dia pergi, tapi Deborah ingat, kalau aku pergi bersama dengan kamu, artinya kamu tidak dapat kehormatan. Akhirnya yang dapat apa? Yael. Karena dia tidak mau ambil kemenangan, orang lain ambil kemenangan. Pada akhirnya tidak ada kemuliaan bagi Barak dalam pertempuran ini, karena pukulan terakhir bagi pasukan Kanaan, yaitu terbunuhnya jenderalnya, diberikan kepada seorang wanita yang bernama Yael. Harusnya Barak yang membunuh, tapi karena dia tidak percaya, orang lain yang menerimanya. Bilang kiri kanan, ambil berkatmu sebelum orang lain ambil. Katakan bersama saya ambil berkat saya 2025 dalam nama Yesus. Berkat kesehatan, amin. Berkat promosi, amin. Berkat kesuksesan, damai sejahtera, kesehatan, semuanya ambil, jangan ragu, saudara kekasih. When you doubt, you will lose, somebody will take it. Orang yang tidak disebut-sebut, Yael muncul, saudara kekasih. Prinsip yang sama tentang mengambil kepemilikan atas apa yang menjadi milik kita secara aktif atau menyerahkannya kepada orang lain berlaku bagi kita saat ini. The same principle of active taking ownership of what is ours or handing it over to someone else applies us today. Kita harus berjalan atau menginjak tanah warisan kita dan memilikinya. Katakan amin. Yaitu tempat di mana saudara tinggal, saudara hidup, saudara bekerja. Saudara mesti luangkan waktu, mungkin datang, kalau biasanya jam 7 pas, mungkin kadang-kadang datang 7 kurang 10, kurang 15, saudara kelilingi tempat itu, saudara kasih. Saudara doa minta berkat. Amin. Kenapa? Karena orang-orang dunia mereka akan mencari jalan dengan apa saja. Sikut kiri, sikut kanan, saudara. Tolak kiri, tolak kanan, saudara. Istilahnya menjilat kiri kanan. Supaya mereka dapat promosi. Tapi dengar, kalau itu sudah diberikan oleh saudara, saudara jangan pasif. Amin. Jangan pasif. Bilang kiri kanan, jangan pasif. Come on. Ambil otoritas. Take your authority. Karena kalau kita tidak mengambil, orang lain akan ambil. Haleluya. Padahal itu untuk kita. Ini berarti bahwa begitu kita tahu apa bagian kita, kita perlu mengklaimnya dan menyatakannya sebagai milik kita dengan iman. Amen. You get it? Okay, thank you. Kita mengakui bahwa Tuhanlah yang mewujudkannya, tetapi bagian kita adalah percaya dan secara aktif memiliki harta milik kita. Amen. Hanya karena Dia telah memberi kita hikmat, kebaikan, penyembuhan, dan penebusan, tidak berarti kita akan secara otomatis memilikinya. Saudara mesti tahu, tidak otomatis. Sederhananya begini, karena pekerjaan Yesus yang telah selesai, penyembuhan, penyediaan, hikmat, kebaikan, atau apapun yang kita butuhkan adalah milik kita. Katakan amin. Semuanya menjadi milik kita. Just because He has given us wisdom, goodness, healing, and redemption doesn't mean you will automatically have it. We must claim it and declare that we have it by faith even when we don't see it. Jadi walaupun tidak melihat, saudara mesti ambil itu. Amen. Saudara jangan tunggu lihat. Iman selalu bertindak mendalui kenyataan. Amen. Lagi, iman selalu bertindak mendalui kenyataan. Faith always take over the reality. Haleluya. Di mana ada iman, di situ ada realitas. Where is faith, there is reality. Amen. Jadi jangan ikut realitas. Realitasnya kekurangan, realitasnya tidak bisa, realitasnya tidak mungkin. Tapi iman berkata mungkin. Do not act by reality, act by faith. Haleluya. Apapun situasi, tantangan yang kita hadapi saat ini, tidak perlu seberapa besar atau kecilnya, tapi Tuhan ingin
menyediakan apa yang kita butuhkan. Haleluya. Namun kita selalu waspada untuk mengandalkan kekuatan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi bergantung kepada Tuhan. Jangan berpikir dengan kekuatan kita sendiri. Oh, saya bisa lakukan ini. I can do it. I do myself. But we have to depend. Kita harus bergantung kepada Tuhan. Depend on Him. Trusting Him. Bayangkan hati Bapa Surgawi. Dia rindu untuk menjadikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Amen. Bapa itu merasa sakit. Dia merasa sakit hati kalau kita tidak bisa menerima apa yang Dia berikan kepada kita. Our Father feel hurt when we don't receive what He wants to give to us. Dia mau berikan, tapi karena kita tidak mampu menerimanya, Bapa itu menangis. Saudara bisa bayangkan, coba anak-anak kita, saudara sudah masak makanan yang terbaik, dia makan muntah, dia makan muntah. Sebagai orang tua kita akan sedih, betul kan saudara? Orang tua yang punya anak, betul? Atau syukur dia tidak makan, saya yang makan. Tidak, bukan? Iya kan? Kita akan menyesal. Bapak bilang kiri kanan, Bapak menyesal kalau kamu tidak dapat yang terbaik. Our Father regret if we don't receive the best He has stored for us. Haleluya, amin, amin. Ya. Yang terbaik, katakan yang terbaik saya terima dari Tuhan. Come on. The best I receive from Him. Kalau tidak Bapak tuh sakit hati. Nah, Anda bisa bayangkan berapa banyak orang Kristen seperti bayi-bayi ini. Mereka punya gangguan pencernaan. Sehingga tiap kali kasih makanan yang baik, mereka muntah keluar. Tapi kalau nasi kosong, mereka minta tambah. Bapa sedang menunggu seorang yang bersedia menerima darinya. Katakan amin. Dia ingin memberkati dengan berlimpah mereka yang datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Come on. Marilah selalu sadar bahwa hati Bapa bagi kita dan bersandar kepadanya dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya mau kita membuka tangan kita. Katakan begini. Bapa, saya bersandar atas kebaikan. Saya bersandar atas rencanamu. Karena semua yang terbaik yang Kau sediakan bagi saya. Saya menerimanya. Dalam nama Yesus. Thank you Jesus.